Ini mikrofonnya ya Pak. Silakan Bapak naik ke atas panggung di tengah ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, berikut peserta dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan judul inovasi Si Apung Kasela. Penerapan budidaya padi apung melalui sistem inovatif padi apung untuk produksi padi off season berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Peraturannya kita akan menayangkan video selama 2 menit, paparannya 5 menit aja ya Pak ya. Kemudian dilanjutkan tanya jawab dari Dewan Juri 15 menit. Baik, silakan. Kalimantan Selatan memiliki potensi lahan rawa yang sangat luas, yaitu 235.339,8 hektar. Sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai upaya atas kondisi tersebut, salah satu alternatif yang mulai dikembangkan adalah dengan Si Apung Kasela, sistem inovatif padi apung untuk produksi padi off-season berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Penanaman tetap bisa dilakukan meskipun air sedang tinggi atau ketika musim tanam utama belum dimulai. Manfaat utamanya adalah mendorong peningkatan produksi pangan tanpa perlu perluasan lahan baru, serta memaksimalkan potensi lahan rawa dan genangan air yang sebelumnya tidak tergarap. Dari tahun 2022 hingga saat ini terus dilakukan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Banjar, Tapin, dan Banjarbaru, serta Barito Kuala. Pada tahap awal pengembangan inovasi ini, Kecamatan Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu kabupaten sebagai uji coba untuk budidaya padi apung, hingga akhirnya menjadi salah satu pengembangan dalam skala luas dan berhasil panen raya budidaya padi apung. Metode ini terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Salah satu kelebihan budidaya padi apung adalah dapat menghasilkan produktivitas padi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara budidaya padi pada umumnya. Budidaya padi apung juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, karena metode ini tidak memerlukan lahan yang luas, akhirnya bisa tanam dan menghasilkan padi melalui teknik budidaya ini, dan lahan rawa juga bisa lebih maksimal dimanfaatkan. Pada akhirnya melalui inovasi Si Apung Kasela yang diprakarsai oleh Sekretaris Dinas Imam Subarkah, dapat menjadi salah satu cara yang tepat dalam pemanfaatan lahan rawa sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan terkait dengan inovasi yang kami angkat di sini adalah terkait dengan Si Apung Kasela, yaitu sistem inovasi padi apung untuk produksi padi off season berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah tayang di video bahwa terkait dengan padi apung ini kami menginisiasi melihat bahwa potensi kami lahan rawa ini sangat luas, ya, hampir 300.000 hektar. Lahan rawa yang ada di Kalimantan Selatan yang saya kira ini bisa kita manfaatkan secara maksimal pada saat lahan itu tergenang air. Jadi sementara ini lahan rawa yang ada itu biasanya ditanami padi hanya 1 kali di musim kemarau. Jadi ini adalah menjadi salah satu inovasi yang kami angkat untuk bisa bagaimana kami untuk tetap menjaga produksi di Kalimantan Selatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Si Apung Kasela ini kami sudah menginisiasi dari tahun 2022, 2023 kita lakukan pengembangan di beberapa kabupaten, 2024 kemudian 2025 ini kami terus bergerak untuk selalu berinovasi mengembangkan padi apung ini mulai dari yang kegiatan budidaya secara umum sampai kepada nanti akan kita harapkan di periode selanjutnya sampai ke 2030 rencana kami adalah ini untuk bisa menjadi salah satu produksi untuk benih, ya. Jadi kesiapan benih itu kami sementara ini ya Bapak Ibu sekalian, perbenihan yang kami laksanakan itu adalah pada saat musim tanam yang reguler biasa. Nah ini adalah mengantisipasi nanti kebutuhan benih yang untuk kegiatan reguler bisa kita kerjakan di musim hujan, di mana lahan masih tergenang. Jadi itu yang salah satu yang kita angkat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kami sudah ber-MOU ya sebetulnya dengan OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dengan LJK-nya, Lembaga Jasa Keuangannya, beberapa perbankan yang sudah mulai masuk
ya, tidak hanya dari lembaga perbankan tetapi juga dari Bank Indonesia sendiri sebagai salah satu kegiatan yang diangkat oleh Bank Indonesia melalui TPID-nya di dalam kita bagaimana menjaga peningkatan produksi di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya padi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan inovasi ini kami berkembang terus ya, artinya bahwa next ya, mungkin saya tidak membaca secara khusus dari slide yang ada ini, mungkin next terus saja. Jadi memang manfaat yang kami harapkan adalah ini tidak hanya tadi sampaikan peningkatan produksi yang pertama, pemanfaatan lahan rawa, lahan basah, kemudian juga bagaimana kita mengefektifkan program swasembada pangan. Karena apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui Astacita, kemudian oleh Pak Menteri ditindaklanjuti kami melaksanakan kegiatan ini di luar program yang dilaksanakan oleh kementerian. Ya, kementerian saat ini sedang galak-galaknya cetak sawah, optimasi lahan. Nah, kami di luar itu. Jadi memang kami mencoba untuk memanfaatkan baik kegiatan-kegiatan yang ada untuk bisa peningkatan produksi ini. Beberapa manfaat dari inovasi ini yang kami harapkan, yang pertama dari sisi organisasi, kemudian dari stakeholder, kemudian bagi masyarakat. Ini yang utama Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat sebetulnya inovasi kami ini yang pertama awal mula kami berpikir masyarakat itu bisa mengusahakan sendiri untuk lahan yang ada di miliknya sendiri, yang digarap mereka sendiri di belakang rumah, biasanya begitu. Jadi lahan-lahan rawa yang ada ini, petani itu punya lahan di belakang rumah yang kalau dia musim hujan dia terendam, sehingga itulah yang dimanfaatkan untuk bisa menjaga ketahanan pangan untuk konsumsi mereka sendiri masing-masing rumah tangga. Ya, kalau itu sudah tersebar luas secara masif, ya semua rumah tangga petani, baru kita bergerak kepada kawasan-kawasan yang lebih luas. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan tadi sudah kita sampaikan, next lagi ya, kepada keberlanjutan. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Jadi bahwa kami mengusung padi apung ini tidak hanya secara budidaya tradisional ya. Kami mengusung untuk bagaimana menggunakan teknologi tinggi yang kita manfaatkan untuk bisa mengembangkan padi apung ini. Sebetulnya kalau secara biasa kita bisa sebut ini sebetulnya hidroponik, tapi di lahan begitu ya. Kalau hidroponik itu kan biasanya di lahan yang sempit ya, di pekarangan, dan itu kita usahakan. Nah, ini kita di lahan ya, di lahan yang pada saat memang kita tidak lagi bisa mengatur ketinggian air, sehingga itulah yang kita gunakan. Kemudian hasilnya yang kita harapkan ini adalah yang pertama tadi memanfaatkan lahan rawa, kemudian bagaimana kita untuk bisa berproduksi di luar musim, kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana kita menginovasikan teknologi yang bisa kita gunakan. Next. Waktu telah habis. Siap. Waktu telah habis. Baik, waktu jadi telah itu habis. Bapak Ibu sekalian Waktu telah yang bisa habis. kami sampaikan. Terima kasih dari Dinas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak dan Ibu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Bapak Muhammad Yusuf dari Kementerian PAN RB. Baik, terima kasih Ibu. Selamat Pak, inovasinya keren. Ini juga mengecoh sebenarnya ya. Biasanya kalau awalan C itu sistem informasi gitu. Ini C sistem Sistem ya benar Pak, sistem inovatif ya kepanjangannya ya. Iya, makanya ini luar biasa. Dari segi penamaan cukup bisa mudah diingat ya. Nah, yang kedua Pak, terkait dengan implementasi ini ada mungkin sedikit bahan koreksi kita ke depan. Yaitu terkait dengan penggunaan styrofoam Pak. Nah, ini kan dampak lingkungannya jangka panjang bahaya nih kalau styrofoam nih. Apakah sudah dipikirkan Pak terkait dengan apa yang terus kemudian akan dijadikan sebagai media penggantinya Pak dari styrofoam ini, mengingat tadi dampak lingkungan ke depan ini cukup berbahaya. Nah, yang kedua Pak terkait dengan kolaborasi lintas pihak. Ini Bapak tadi juga sudah sebutkan ada Bank Indonesia, OJK, BSIP, Pemda dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan keberlanjutan Pak. Apakah juga komitmen mereka bisa dipegang juga nih Pak untuk mendukung keberlanjutan ini? Mengingat tadi cakupannya semakin diperluas ya Pak ya. Tadi dari daerah ini, daerah itu dan lain sebagainya semakin luas. Nah, ini bagaimana Pak terkait hal tersebut? Dan yang ketiga mungkin terkait dengan strateginya Pak untuk
bisa direplikasi oleh tempat lain, Pak? Karena kan kondisinya berbeda, termasuk misalnya biaya tadi, kesiapan petani dan ketersediaan bahan. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Langsung ditanggapi? Oh baik. Terima kasih Bapak izin Pak Yusuf. Jadi memang itu yang sudah kita dan itu sudah beberapa kali Bapak kita bahas ya dengan tenaga ahli baik dari perguruan tinggi maupun dari praktisi begitu. Jadi kalau terkait dengan penggunaan bahan styrofoam memang kita ini sedang mencoba untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih murah Pak. Begitu ya. Kalau kita melihat di China, di Thailand begitu ya, itu sudah menggunakan seperti karpet yang kayak pelampung itu ya di China itu sudah dikembangkan seperti itu. Kita akan mengarah ke sana dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada Pak. Jadi mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas LH terutama terkait dengan limbah plastik Pak. Karena limbah plastik ini bisa kita daur ulang, kita bentuk untuk menjadi media nanti pengganti styrofoam. Memang itu yang sudah sedang kita mencoba untuk ke arah sana. Sementara kita sudah mencoba juga menggunakan bambu Pak ya, ada yang pakai bambu, ada yang pakai paralon ya. Tapi sementara kemarin yang sudah dicoba terakhir itu adalah menggunakan bambu untuk tanaman horti Pak, tidak tanaman padi ya. Jadi padi apung tanaman horti apung juga. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Namanya kalau di kita itu susupan gunung ya. Itu adalah gulma yang ada di lahan rawa yang itu bisa dibentuk untuk bisa menjadi media tanam di atas rakit yang sudah kita susun menggunakan bambu. Itu salah satu contoh saja untuk media yang lebih murah. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan komitmen Pak. Jadi memang kalau komitmen kami alhamdulillah dari Bank Indonesia itu sejak 2022 sampai sekarang mereka terus mereplikasi ini di beberapa daerah Pak ya. Termasuk akan dicoba untuk lahan yang eks tambang Pak, mohon izin. Jadi tambang itu sekarang ini kan banyak lubang-lubang Pak, lubang tambang yang bekas galian yang itu dibiarkan ya. Dan itu bisa dimanfaatkan apabila nanti kita lihat dulu uji airnya, uji tanahnya, apakah dia cocok untuk tanaman atau tidak. Jadi itu nanti arahnya ada ke sana. Kemudian yang selanjutnya dari OJK sendiri ini adalah tahun yang kedua ya. Tahun yang kedua Pak. Jadi tahun kemarin sudah dikembangkan di beberapa daerah dari Bank Kalsel, kemudian tahun ini itu dengan di Kabupaten Banjar, kalau yang tahun kemarin itu di Hulu Sungai Selatan, kemudian di Tabalong ya. Nah ini kalau terkait dengan komitmen kami hanya dari provinsi Pak, hanya mengintroduksikan di awal ya. Pengembangan selanjutnya kami harapkan di masing-masing kabupaten dan itu sudah ditindaklanjuti Pak. Di Kabupaten HSS, HSU, Tabalong, kemudian di Tanah Bumbu dan Barito Kuala. Mereka juga berinovasi sendiri Pak, mengembangkan menggunakan padi apung ini bahan-bahan yang lebih murah begitu ya. Ada yang pakai botol aqua, yang sementara yang simpel-simpel begitu. Nah itu artinya mindset mereka sudah terbangun Pak. Bagaimana di lahan yang terendam itu bisa tetap berproduksi. Kemudian untuk kegiatan replikasi di daerah lain, alhamdulillah kita di Sumatera Selatan sudah belajar ke sini Pak, ke tempat kita. Kemarin pada saat ada acara kebiar perbenihan, kami ya narasumber dari kami diundang ke sana untuk memberikan pelatihan. Mereka sudah datang ke sini beberapa kali untuk belajar bagaimana berbudidaya, kemudian mengembangkan bahan-bahan segala macam, itu sudah direplikasi di tempat mereka. Karena apa? Sumatera Selatan itu lahan rawanya mirip-mirip Pak dengan Kalsel begitu. Jadi kemarin pada saat kami melakukan ekspos di di pusat Pak, pada saat kami itu ada dari dari Kementerian Sosial Pak, ya Kementerian Sosial yang mencoba melihat apa yang kami sampaikan dan mereka sangat tertarik terkait dengan pengembangan daerah tertinggal. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Sudah cukup Pak Yusuf, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Pak Jerry dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, makasih. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Ya, saya melihat bahwa inovasi ini adalah inovasi
aspek kebaharuannya memang sangat tinggi ya. Aspek nilai kematangannya juga memang sangat tinggi karena biasanya orang menanam padi itu kan di tanah ya pada umumnya, tapi ini dengan memakai lahan rawa. Eh, saya belum merasakan Pak apa padi itu kemudian dimasak kemudian menjadi beras. Apakah padi yang menjadi beras ini nasi ini akan lebih enak dari beras Pandanwangi Cianjur umpamanya, atau mungkin lebih enak beras Rojo Lele yang dari Klaten umpamanya, yang sangat pulen ya. Saya belum tahu pembeda ditanam di lahan rawa dan di tanah dengan kultur yang tingkat keasaman tanahnya itu agak rendah. Yang saya tahu bahwa kalau lahan rawa itu keasaman tanahnya itu tinggi Pak. Baru kemudian kandungan besinya dan garam juga itu tinggi. Apalagi genangan airnya ini yang juga agak sulit dikontrol. Nah, tentunya ini kan harus perlu ada strategi-strategi terkait dengan hal ini. Kalau umpamanya ini lebih enak dari beras Pandanwangi Pak, barangkali ayo kita semua datang ke Kalimantan Selatan. Ya, Bapak. Ditunggu Bapak. Ya, kemudian harganya agak murah. Ini akan mengguncangkan bukan cuma Indonesia, mengguncangkan dunia. Jepang akan datang ke sini. Ya, negara-negara Asia yang suka makan nasi sama seperti kita juga. Apakah ini sudah dilakukan kajian eksternal dengan melibatkan pentahelix stakeholder perguruan tinggi Pak, untuk melihat dari aspek-aspek itu sendiri? Karena tadi saya melihat dari tayangan Sinyal. ada keterlibatan daripada stakeholder aktor inovasi dalam hal inovasi ini. Kedua, terkait dengan replikasi, tadi sudah disampaikan bahwa sama Pak, itu daerah rawa juga ada di sebagian Indonesia, di timur Pulau Sumatera itu ada, di daerah bagian selatan Papua juga itu Pak. Itu Pak Jerry, mohon maaf suaranya agak kabur daerah Pak. rawa itu. Suaranya Jadi, agak ini ya daerah Pak, rawa. agak Akan putus-putus datang ya ke Pak sini. Jerry. Ini aja yang boleh bisa saya oh begitu. Ya. Ini tadi ditangkap dan dengar oleh Jadi tadi ya, mungkin silakan, Bapak. Pak Jerry Terima menanyakan stakeholder yang terkait ya Pak ya. Stakeholder yang terkait, kemudian replikasi. Apakah sudah pernah ada replikasi dari daerah lain atau belum? Baik, terima kasih Pak Jerry. Mohon izin, kami tunggu Bapak ke Kalsel kalau memang berkenan begitu, nanti kita lihat Pak ya untuk padi apung. Jadi terkait dengan padi apung ini, Bapak Ibu sekalian ya. khusus dari perguruan tinggi Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan perguruan tinggi, Bapak ini sudah diteliti Bapak dari ULM yang kampus yang ada di kami di Kalimantan Selatan, Universitas Lambung Mangkurat, bahkan itu sudah menjadi penelitian salah satu doktoral Pak untuk terkait dengan inovasi ini. Mereka sudah meneliti, tetapi memang kemarin fokus di sayuran Pak kemarin. Jadi di horti. Jadi memang ini artinya bahwa dari perguruan tinggi sudah beberapa kali audiensi dengan kami Bapak, dan itu memang alhamdulillah ya respon mereka bagus. Memang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa terkait dengan media Bapak. Media styrofoam itu memang kemarin menjadi salah satu concern yang harus kita pertimbangkan kembali. Kemudian terkait dengan replikasi Bapak, memang alhamdulillah kemarin pada baru bulan lalu ya, kita ada kegiatan gebiar perbenihan tanaman pangan khusus di Sumatera Selatan. Alhamdulillah di sana diuji cobakan ya 41 varietas Pak. 41 varietas unggul padi
ditanam di padi apung dan alhamdulillah bagus semuanya hasilnya. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya secara budidaya itu ya padi apung itu tidak terlalu bermasalah asal nutrisi kebutuhan makanannya itu terpenuhi. Itu kuncinya ya. Kalau itu terpenuhi insya Allah pertumbuhan tanaman itu tidak akan bermasalah. Kemudian terkait dengan rasa produk yang ada kurang lebih sama Pak. Artinya dengan kita bertanam di lahan dengan tanam di padi apung insya Allah tidak akan ada perbedaan. Kalau mau varietasnya yang wangi, yang harum, yang segala macam berarti varietasnya yang kita tanam adalah varietas yang sama seperti itu. Begitu Bapak, mohon izin. Terima kasih Pak Jiri. Baik, sudah cukup Pak Jiri. Untuk Terima kasih, pertanyaan Bapak. selanjutnya dipersilakan Pak Basuki dari Uniska. Baik, terima kasih Pak. Selamat dulu Pak. Inovasinya bagus ya. Dan ini dikeluarkan oleh provinsi ya. Nah sebenarnya padi apung ini sudah pernah Pak dia muntai, tapi ini sifatnya adalah perorangan. Saya lupa namanya itu, mungkin Bu Tri masih ingat ya ketika kita padi apung ya, dia ada dua media gitu ya, salah satunya adalah yang tadi disebutkan Bapak. Nah cuman gini Pak, katanya dia pernah didukung oleh Bank Dunia, dikasih dana. Nah setelah itu tidak didukung lagi, akhirnya tidak bisa berkembang. Kemudian dia muntai ini kan istilahnya apa ya, danau rumputnya itu kan tebal Pak. Malah itu ada, kalau saya tidak keliru, ada yang menciptakan alatnya. Dan itu juga petani tidak bisa mengembangkan itu. Katanya malah sekian hari itu bisa sampai 1 hektar lebih membersihkan itu. Nah saya sangat setuju karena ini dari provinsi ya. Dari provinsi mudah-mudahan nanti inovasi ini berlanjut atas dukungan provinsi. Ya kan, kalau hanya daerah kayaknya sudah banyak tidak jalan Pak. Tapi kalau provinsi yang mendukung, misalnya tadi katakanlah terkait dengan pendanaan, ini didukung oleh provinsi. Nah ini mungkin bisa jalan. Contoh Pak, ketika kita membuka lahan 1 juta hektar ya yang dipuntik itu. Nah kami dulu di Uniska itu sempat ikut menanam Pak, diajak. Jadi mahasiswa ikut, tapi pada akhirnya tidak ada lagi tindak lanjutnya. Nah masyarakat kecewa. Sama seperti ini nanti jangan sampai. Waktu telah habis. Terima kasih. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Boleh kalau mau ditanggapi Pak. Baik, mohon izin menanggapi sedikit ya Bapak, Pak Basuki, terima kasih atas apresiasinya. Kami memang dari sisi provinsi, kalau kita hitung dari 13 kabupaten kota tuh nggak kurang dari 11 kabupaten kota sudah mengembangkan Pak, alhamdulillah. Dari yang 11 kabupaten kota itu yang mereka akhirnya berinisiasi dari APBD kabupatennya itu sudah ada beberapa. Mungkin sekitar 4 atau 5 kabupaten ya. Alhamdulillah. Kemudian dari dukungan Bank Indonesia memang kemarin sudah kita kerjakan, bahkan mengapa jadi Bank Indonesia itu sampai sekarang masih concern ya, karena memang apa yang sudah mereka kerjakan di satu titik lokasi mereka tinggal dan itu kita bina Pak. Kita bina untuk mereka terus bisa melaksanakan kegiatan budidaya tersebut. Jadi media yang tadi kita gunakan itu bisa berkali-kali Pak digunakan. Jadi tidak hanya sekali buang, tapi bisa sampai 10 kali bahkan sampai 12 kali tergantung perawatan. Ya, kalau dia dirawat dengan baik, dengan rapi, dengan apik itu insya Allah bisa tahan lama. Nah kemudian kalau terkait dengan tadi disampaikan, memang di HSU Bapak mohon izin memang saat itu mungkin karena pribadi-pribadi Pak ya, jadi pengembangannya memang belum terlalu ini. Bahkan kemarin dari Balitra ya, Balai Penelitian Rawa itu mereka juga sudah mengembangkan Pak. Tapi apa yang sudah kita kerjakan ini secara masif kemarin, alhamdulillah responnya
luar biasa dari masyarakat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya lah untuk kita bisa mempertahankan ketahanan pangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Ibu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita berikan aplaus untuk Bapak-bapak ini. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya Pak ya.